Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita sudah simak bersama bagaimana secara tegas dan tanpa pandang bulu Presiden Prabowo memberantas tambang ilegal karena minyak rakyat adalah asa, tambang ilegal menyisakan duka. Kalau kita lihat dari mulai Blora hingga ke penjuru daerah di Indonesia, persoalan energi nampaknya tak kunjung usai. Langsung malam hari ini kami hadirkan untuk Anda di One on One Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Pak Menteri? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini mumpung masih dalam suasana Agustus, nampaknya masih patutlah saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Menteri. Merdeka. Walaupun sudah agak jauh ya Pak di awal bulan, tapi boleh lah mumpung ketemunya sekarang gitu kan. Oke Pak Menteri, merdeka tadi sampaikan, nampaknya ini kemerdekaan juga masih belum diraih oleh sejumlah warga yang kini masih menyimpan duka dari tambang ilegal Pak. Kita simak jelas bagaimana kemudian Presiden Prabowo juga fokus concern dalam hal itu. Beberapa waktu lalu kita juga ingat Pak Prabowo, begitu ya Presiden kita mengundang beberapa menteri termasuk Anda, fokus juga pada tambang ilegal. Boleh Anda ceritakan apa sih yang kemudian disampaikan dengan concern seorang Presiden Prabowo? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai arahan dan astacita itu berbicara salah satu program unggulannya itu adalah kedaulatan energi dan transisi energi. Kalau kita berbicara tentang energi, jangan hanya kita artikan sebagai oil and gas, tapi juga batu bara, mineral-mineral lain yang menjadi bahan untuk energi baru terbarukan, itu juga merupakan bagian daripada energi. Dalam kaitannya dengan itu, Bapak Presiden selalu merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks itu memang harus diakui bahwa ada data yang menunjukkan terjadinya illegal mining. Yang pada saat tanggal 15 pidato kenegaraan Bapak Presiden di depan MPR, saya juga hadir sebagai pembantu Bapak Presiden, hadir menyaksikan dan menyimak secara seksama tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya harus menyampaikan bahwa ada beberapa klasifikasi dari persoalan tambang ilegal. Ya. Yang pertama itu dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah di luar kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan itu tidak ada IUP, tidak ada IPPKH, proses penambangan terjadi. Nah ini ESDM sendiri nggak bisa mendeteksi secara totalitas. Kenapa? Karena itu di luar IUP. Tetapi apapun pelanggaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nggak boleh kita alasan karena itu IUP-nya nggak ada terus ini nggak boleh. Itu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dan karena itu perintah Bapak Presiden harus kita tertibkan. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Yang kedua adalah IUP-nya ada. Mereka melakukan penambangan di kawasan hutan yang belum ada IPPKH-nya. Ini memang jelas melanggar. Yang namanya menambang dalam kawasan hutan itu harus ada namanya izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Tapi yang terjadi apa? Sebagian oknum-oknum itu melakukan penambangan tanpa memiliki IPPKH. Yang ketiga adalah ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tetapi penambangan dilakukan melebihi batas IPPKH kuotanya. Contoh, ada IUP yang 1000 hektar. IPPKH-nya dikasih cuman contoh 100 hektar. Tapi dia melakukan menambang lebih dari 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Itu juga adalah bagian daripada pelanggaran. Itu banyak tuh Pak? Ya, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan ada 1000 lebih. Nah, atas dasar itu maka Bapak Presiden membentuk Satgas Penataan Lahan dalam kawasan hutan. Ada dua. Satu adalah tentang kebun, yang satunya tentang tambang. Nah terkait dengan tambang, kemarin kita baru selesai diarahkan oleh Bapak Presiden
negara harus hadir, negara harus menjamin karena ini merupakan kekayaan negara dan ini harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan atas dasar itu maka Satgas akan melakukan langkah-langkah yang terukur, konstruktif dan menukik untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwa tanpa pandang bulu mau siapapun. Ya, Bapak Presiden kalau kita lihat di pidato kenegaraannya menyampaikan kepada partai yang beliau pimpin. Ya saya juga harus melakukan hal yang sama. Oh, bos kita udah begitu, kita kan pembantu, abdi dalam kan. Kalau komandan udah A, jangan kita buat gerakan tambahan. Komandan A, bawahan juga harus bahaya itu barang. Bahaya gitu, kira-kira Mbak. Kan juga sudah dibentuk ya, ada Ditjengakum ya selama 2 bulan terakhir ya Pak Menteri. Nah, kaitannya dengan itu, saya bersyukur alhamdulillah sejak Indonesia ini merdeka, biasanya kementerian yang mengelola sumber daya alam itu ada gakumnya. Tapi SDM selama ini kan nggak ada. Makanya kemarin kita sudah melakukan proses untuk pembuatan Dirjen Gakum. Nah, Dirjen Gakum ini adalah salah satu struktur yang ada di Kementerian SDM baru, dipimpin oleh jaksa, ya, dirjennya oleh jaksa. Di situ ada polisi di situ. Kami juga meminta kepada KPK untuk ikut menjadi bagian pejabat di situ agar apa? Clear and clean. Saya ingin menjadikan kerja Dirjen Gakum ini adalah betul-betul untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan aktivitas di Kementerian ESDM, baik itu mineral batu bara, oil and gas maupun terkait dengan persoalan listrik. Sudah bekerja itu? Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah. Ini kan baru 2 bulan dia baru kita lantik, bikin strukturnya, sekarang udah mulai, penataannya udah mulai. Memang harus bertahap. Karena kan kerugian tambang ilegal kalau Pak Prabowo sampaikan luar biasa loh, mencapai 300 triliun, betul demikian? Data yang disampaikan oleh tim dari BPKP kepada Bapak Presiden demikian, dan karena itu kita akan mencoba untuk bagaimana memitigasi dan menyelesaikan hal ini. Ya, Pak Menteri, kalau saya lihat kan juga hari ini berada di mana, kemudian esok hari sudah beda daerah lagi, luar biasa, kemudian melakukan berbagai sidak-sidak di lapangan, termasuk juga tambang ilegal maupun juga sumur minyak rakyat gitu ya. Kalau dibilang belanja masalah, apa saja sih yang kemudian sudah didapat di lapangan, Pak Menteri? Gini, saya begitu masuk jadi Menteri SDM, itu nggak perlu ada belanja masalah. Oh. Karena masalah sudah banyak, ngapain belanja masalah? Datang sendiri gitu ya? Orang belanja masalah itu kan belum tahu masalah. Masalah udah banyak. Jadi jangan juga kita melakukan kamuflase. Yang benar itu adalah mengidentifikasi masalah dengan penyelesaian mana yang menjadi skala prioritas. Nah, itu dengan strategi-strategi yang seperti apa. Itu yang benar. Maka ketika kami pertama masuk di Kementerian SDM, yang saya lakukan itu lifting dulu. Lifting minyak dulu. Kenapa lifting minyak? Karena PNBP di kita itu ada 2. Ingat loh, pendapatan negara dari total 100%, itu PNBP-nya itu sekitar 10,5% dari sektor SDM. PPN, PPH itu bisa sampai dengan 15,5% akumulasi. Jadi total pendapatan negara per tahun dari kontribusi dari sektor SDM itu 15,5%. Jadi tidak main-main. Maka karena itu salah satu diantaranya lifting. Mbak tahu nggak? Lifting minyak kita pada tahun 96-97 itu sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita baru 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel. Kala itu. Dan 40% pendapatan negara itu dari sektor migas. Apa yang terjadi 2024? 2024 lifting kita turun terus tuh. Turun. Di 2024 lifting kita itu hanya mencapai 580.000 barel per day. Konsumsi kita sudah 1,5, 1,6 juta barel per day. Jadi kita itu impor sekarang 1 juta barel. Maka Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya, bagaimana caranya kamu menahan penurunan daripada lifting dan bila perlu menaikkan. Dan itu kan bukan pekerjaan yang terus ya. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Pasti. Beda dengan menanam, contoh mohon maaf, menanam padi, menanam apa itu jelas ya, 3 bulan, 6 bulan. Dan ini lifting ini orang melakukan eksplorasi 3 tahun, 5 tahun belum tentu dapat. Jadi dibutuhkan
konsep tiba saat tiba akal. Maka apa yang terjadi? Target lifting kita di 2025 605.000 barel per day. Sekarang tahu nggak berapa? Sekarang lifting kita per hari sudah mencapai 608.000 barel per day. Wow. Jadi menahan tapi harus naikkan nih. Dan naiknya menukik itu Pak. Ya itu karena atas arahan Bapak Presiden dan tim yang kerja baik. Baik K3S maupun di SKK maupun di tim Migas. Jadi kita kolaborasi. Itu dulu yang kita lakukan. Yang kedua apa? Penataan terhadap regulasi tambang. Regulasi tambang yang waktu saya masuk 1 tahun kemarin lah, saya kan Agustus dilantik. Itu kami melakukan perubahan kurang lebih sekitar 50 permen, Kepmen, termasuk PP. Tujuannya apa? Agar memberikan kepastian bagi teman-teman pengusaha dan kecepatan pelayanan. Dampaknya kemana? Ke pendapatan negara. Karena itu ke depan, kita kan kemarin ada melakukan revisi Undang-Undang Minerba. Selama ini tambang itu kan sebenarnya milik negara. Itu kan konsesi. Tapi apa yang terjadi? Sebagian izin tambang yang diberikan itu nggak dijalankan. Bahkan ada yang sengaja diperjualbelikan. Oh, salah gunakan. Mohon maaf, digadekan di bank. Nggak boleh. Jadi dengan undang-undang yang baru, tambang tidak menjalankan 5 tahun, 10 tahun, negara berhak atas nama undang-undang untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalamnya adalah pencabutan izin. Tinggal dilihat dari tingkat seberapa besar masalah yang dilakukan. Saat ini jadi eksekusinya bisa lebih mudah karena landasan payung hukumnya ada. Payung hukumnya ada. Namun yang saat ini peraturan menteri yang paling menarik dan menjadi bahasan adalah peraturan menteri nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak rakyat. Ini menarik Pak Menteri. Apa alasan Anda untuk kemudian mengeluarkan permen ini? Apakah hanya semata-mata untuk meningkatkan lifting dan juga pendapatan negara? Kami bahas usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.